Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Yudistiara dengan nomor induk mahasiswa 100122622529003. Jadi, saya merupakan mahasiswi program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat BKU Epidemiologi dan Biostatistik tahun 2025. Adapun hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal tesis saya yang berjudul Analisis Faktor Risiko Hipertensi pada Pegawai Kesehatan di Kabupaten Banyuasin, Data Periksa Kesehatan Gratis atau PKG tahun 2025. Adapun daftar isi pada presentasi saya hari ini adalah yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, dan metodologi penelitian. Penyakit kronis merupakan penyakit yang bersifat menetap, menyebabkan ketidakmampuan dan memerlukan perawatan jangka panjang. Salah satu penyakit kronis utama adalah hipertensi, yang disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa gejala khas. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik yang lebih dari 140 mm Hg dan atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mm Hg. Di Indonesia sendiri, prevalensi hipertensi itu mencapai 34,11 pada tahun 2023 dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita hipertensi terbesar kelima di dunia menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Adapun faktor utama yang berperan dalam perkembangan hipertensi itu adalah pola makanan yang tidak sehat, gaya hidup yang kurang baik, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, serta aktivitas fisik yang minim. Di Provinsi Sumatera Selatan, untuk kasus hipertensi itu meningkat dari tahun 2020 645.104 menjadi 987.295 pada tahun 2021. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 1.497.736 dan melonjak pada tahun 2023 menjadi 2.068.423. Kabupaten Banyuasin sendiri dilaporkan sebagai wilayah dengan jumlah penderita terbesar ketiga setelah Kota Palembang dan Kabupaten Lahat. Ini merupakan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinkes Kabupaten Banyuasin itu sendiri, dari total penduduk untuk kelompok umur di atas 15 tahun sebanyak 620.839 jiwa, tercatat 166.031 jiwa menderita hipertensi. Angka ini menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi itu sebesar 26,76%, yang berarti hampir 1 dari 3 orang dewasa di Banyuasin itu mengalami hipertensi. Untuk rumusan masalah sendiri, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor risiko apa saja yang berperan terhadap kejadian hipertensi pada pegawai kesehatan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Untuk tujuan umum, menganalisis faktor risiko hipertensi pada pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin. Ini data Program Periksa Kesehatan Gratis atau PKG tahun 2020. Adapun tujuan khusus yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik peserta kesehatan gratis atau PKG yang meliputi umur dan jenis kelamin di Kabupaten Banyuasin, menganalisis hubungan antara merokok dengan hipertensi pada pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2025, menganalisis hubungan antara IMT atau Indeks Massa Tubuh dengan hipertensi pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2025, menganalisis hubungan antara obesitas sentral dengan hipertensi pada pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2025, menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi pada pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2025, menganalisis hubungan antara kadar glukosa darah dengan hipertensi pada pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2025, menganalisis faktor yang paling berpengaruh dengan hipertensi pada pegawai kesehatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2025, dan yang terakhir adalah menganalisis pola sebaran spasial kasus hipertensi pada pegawai kesehatan berdasarkan lokasi kerja di wilayah kerja Kabupaten Banyuasin tahun 2025.
Untuk manfaat penelitian sendiri, itu ada manfaat teoritis, memberikan sumbangan informasi ilmiah terkait topik hipertensi pada pegawai kesehatan melalui PKG di satu kabupaten. Yang kedua, memberikan wawasan, referensi, dan informasi bagi para peneliti lainnya ketika melakukan penelitian serupa yang berhubungan dengan faktor risiko hipertensi pada pegawai kesehatan melalui program periksa kesehatan gratis. Untuk manfaat praktis, jadi yang pertama itu ada bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan suatu pengalaman berharga dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat di institusi pendidikan. Di samping itu juga, penelitian ini dapat menambahkan wawasan informasi penulis mengenai faktor risiko hipertensi pada pegawai kesehatan melalui PKG. Yang kedua adalah bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan, dijadikan informasi literatur, dan sarana belajar bagi mahasiswa maupun dosen untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi pihak pemerintah, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk penyusun rencana pembentukan kebijakan terhadap pelayanan yang akan datang guna meningkatkan pengetahuan tentang faktor risiko hipertensi pada pegawai kesehatan melalui program kesehatan gratis atau PKG. Untuk tinjauan pustaka sendiri, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik di atas 140 mm Hg dan tekanan diastolik di atas 90 mm Hg. Penderita hipertensi itu mengalami peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal yaitu di atas 110 sampai 90 mm Hg. Untuk faktor pemicu hipertensi itu dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin dan umur serta faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, perilaku merokok, pola konsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak jenuh. Untuk penelitian terdahulu, saya mengambil ada 5. Contohnya, yang pertama itu Yana et al. Pada tahun 2023, itu mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik, lingkar perut, merokok, dan IMT dengan kejadian hipertensi. Menurut Tuti Ismiati tahun 2021, adanya hubungan antara faktor usia, kadar kolesterol, dan obesitas dengan kejadian hipertensi. Menurut Sari et al. 2023, adanya hubungan signifikan antara indeks massa tubuh atau IMT dengan tekanan darah. Menurut Astuti et al., adanya hubungan signifikan antara usia, IMT, aktivitas fisik dengan hipertensi. Dan yang terakhir, menurut Kusuma Rahmawati et al. 2023, adanya hubungan signifikan antara IMT dan obesitas sentral dengan tekanan darah. Nah, untuk kerangka teori sendiri, ini sumbernya modifikasi teori WHO pada Non-Communicable Disease Risk Factor Model, yaitu dalam sebuah buku di Kementerian Kesehatan pada tahun 2024. Kemudian ada juga dimuat dalam Princewell et al. 2019, Vinola 2023, Rahayu Yuni et al. 2024, Bull et al. 2020, dan Lee and Lim 2025. Jadi pada kerangka teori ini ada faktor risiko yang dapat dikontrol, itu seperti merokok, diet rendah serat, konsumsi makanan tinggi lemak, konsumsi natrium tinggi, dislipidemia, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, BB, lebih kegemukan, konsumsi alkohol dan kadar glukosa tinggi. Ini yang saya bold itu merupakan variabel yang akan saya teliti. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dikontrol itu seperti genetik atau keturunan, jenis kelamin dan umur. Nah, ini juga saya teliti jenis kelamin dan umur. Untuk tata laksana itu ada secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk pengendalian itu ada promosi kesehatan dan pencegahan, penapisan dan deteksi dini. Nah, ini merupakan salah satu contohnya PKG itu adalah deteksi dini. Kemudian tata laksana kasus dan monitoring penyakit kronis. Untuk faktor kewilayahan atau spasial, jadi pada penelitian saya ini juga melakukan analisis spasial untuk melihat pola sebaran spasial untuk kasus hipertensi ini sendiri. Jadi di sini ada sedikit narasi, jadi hipertensi itu merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor risiko yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Faktor risikonya itu seperti yang saya jelaskan tadi, dan yang saya bold itu merupakan variabel yang saya teliti. Untuk interaksi faktor-faktor tersebut berkontribusi
berkontribusi terhadap terjadi hipertensi, kemudian memerlukan adanya upaya tata laksana. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa tata laksana itu ada yang secara farmakologis dan non farmakologis. Kemudian untuk sebaran wilayah, jadi mencakup promosi kesehatan, penapisan, dan deteksi dini. Jadi deteksi dini itu salah satu contohnya adalah PKG, yaitu periksa kesehatan gratis. Untuk faktor kewilayahan atau spesial juga mempengaruhi persebaran kasus hipertensi melalui aspek seperti ketersediaan layanan kesehatan, kondisi demografis, karakteristik wilayah. Dengan demikian, kerangka teori ini menjelaskan hubungan antara faktor risiko kejadian hipertensi, penata laksanaan, serta dinamika spesial yang mempengaruhi distribusi kasus di masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya ini kerangka konsep. Jadi ada variabel independen dan dependen. Jadi variabel dependennya itu hipertensi. Untuk variabel independennya itu faktor risiko yang tidak dapat dikontrol seperti usia dan jenis kelamin. Saya ambil. Dan faktor risiko yang dapat dikontrol seperti merokok, aktivitas fisik, IMT atau indeks massa tubuh, obesitas sentral, dan kadar glukosa. Kemudian untuk melihat pola sebaran spasial kasus hipertensi itu dilakukan analisis spasial ya berdasarkan lokasi tempat kerja. Nah, untuk definisi operasional atau DO, jadi hipertensi peserta PKG yang memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan diastolik yang lebih dari 90 mm Hg pada saat pemeriksaan tanpa disertai riwayat penyakit kronis lainnya seperti gagal ginjal, penyakit jantung, atau diabetes mellitus berat. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang eh, hipertensi tunggal, jadi kita akan mengeksklud eh, penyakit kronis lainnya. Untuk umur, usia kronologis responden yang dihitung berdasarkan tahun penuh pada saat pemeriksaan kesehatan. Jadi yang untuk codingnya 0 itu yang tidak beresiko, 1 yang beresiko. Jadi 0 itu yang kurang dari 45, 1 itu untuk yang lebih dari sama dengan 45. Untuk jenis kelamin, merokok juga seperti itu. Jadi status kebiasaan merokok responden pada saat pengisian kuesioner PKG. Jadi 0 itu untuk coding yang tidak beresiko, sedangkan 1 itu untuk coding yang beresiko. Kemudian indeks massa tubuh juga, jadi saya bedakan menjadi normal dan tidak normal. Jadi normal itu antara rentang 18,5 sampai 22,9, sedangkan yang tidak normal itu ada yang kurus, kurang 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 IMT-nya dan yang berlebih. Jadi masuk ke 1 codingnya. Begitu pula dengan obesitas sentral, jadi dibedakan pula laki-laki dan perempuan. Kalau 0 itu laki-laki yang kurang dari 90 cm lingkar perut ya. Sedangkan 1 itu untuk yang lebih dari sama dengan 90, untuk perempuan lebih dari sama dengan 80. Dan untuk glukosa darah sewaktu juga seperti itu, DM dan tidak DM dan DM. Saya coding. Untuk metode penelitian itu sendiri, desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-seksional. Untuk populasi, yaitu pegawai kesehatan di Dinas Kesehatan dan puskesmas yang mengikuti PKG di Kabupaten Banyuasin, sedangkan sampel adalah sampel dari penelitian ini, pegawai kesehatan di Dinas Kesehatan dan puskesmas yang mengikuti PKG tahun 2025 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk teknik penghitungan sampel, untuk metode sampel minimal dalam penelitian digunakan uji hipotesis 2 proporsi. Untuk teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan total sampling atau sampling jenuh, yaitu sebanyak 1.777 pegawai kesehatan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk pengolahan data itu seperti biasa ada editing, coding, tabulating, processing, dan cleaning. Untuk proses penelitian, ada analisis data yaitu univariat, bivariat, multivariat, dan spasial. Untuk penyajian data, data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang merupakan interpretasi dari data tersebut. Nah, ini merupakan contoh hasil raport PKG. Raport PKG, jadi di sini sebelum
apa kita itu olah. Jadi kita lihat, kita baca dulu rapotnya, kemudian kita olah di Excel. Nanti baru setelah itu kita lakukan cleaning, yang mana ada pertanyaan yang kosong atau tidak memenuhi syarat, maka itu kita keluarkan. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.